Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalanrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menyambut dan memaknai hari baru di hari Minggu karunia Tuhan dengan segala pujian dan syukur. Firman Tuhan di pagi hari ini akan kita baca dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-26 sampai 30 berbunyi demikian. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikian firman Tuhan. Tuhan dimuliakan melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah memperlakukan manusia berdosa atau orang-orang yang dalam keseharian hidupnya menolak pewartaan firman Tuhan, tidak menerima kabar baik dari Tuhan, yaitu dalam simbol lalang. Di sini nampak bagaimana Allah begitu sabar. Allah memberikan kesempatan yang sama untuk hidup, baik untuk orang benar maupun juga untuk orang berdosa, sampai pada batas-batas tertentu yang tentunya menurut Allah sudah cukup, yakni saat Allah memanen waktu dari perjalanan hidup manusia di bumi. Maka mari renungkan beberapa hal bagi kita saat ini. Pertama, kita harus selalu bersyukur karena kita punya Allah seperti itu. Allah yang senantiasa sabar terhadap segala sikap pemberontakan yang dilakukan oleh manusia sebagai ciptaannya. Kedua, kalau kita mau jujur, sebenarnya mungkin kita pernah menjadi lalang bagi orang lain. Kita menjadi pengganggu, kita menjadi penggoda, bahkan perusak. Dan Tuhan diam bukan berarti Tuhan Allah sepakat dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Allah sabar menunggu, memberikan waktu kepada kita untuk kita kembali kepadanya. Kita bertobat di hadapan Tuhan dan hidup baru. Ketiga, ini mengajarkan kita juga untuk tidak cepat menghakimi orang lain. Apapun kesalahan yang diperbuat orang lain, bukan kita yang menghakimi mereka, karena Allah lah yang berhak menghakimi umatnya, karena Allah juga sangat tahu kekurangan dan kelebihan setiap orang. Keempat, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, mari kita gunakan waktu yang masih ada untuk membenahi diri sendiri, kehidupan kita masing-masing, sehingga hasil akhir dari hidup kita lah yang akan membedakan kualitas kita dari kualitas hidup orang lain di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Hari Minggu mengingatkan kami pada perjalanan satu pekan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami dan sudah kami lalui. Kami tunduk dalam sebuah pengakuan bahwa sungguh betapa luar biasanya Tuhan dalam keseharian kami. Tuhan setia memelihara menopang kami dengan berbagai macam cara. Olehnya pagi ini menyadarkan kami tentang pentingnya bersyukur, berterima kasih baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan dengan keluarga bahkan persekutuan gerejamu. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami rindu jamahan kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dinyatakan juga jamahan-Mu boleh ada dalam seluruh keberadaan hidup saudara-saudara kami secara khusus yang ada di lingkup jemaat Tamalanrea yang saat ini Tuhan tahu ada banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dari mulai anak-anak, orang dewasa, bahkan juga orang tua.
Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang mengalami proses operasi, bahkan juga ada yang dirawat di tengah-tengah keluarga tempat tinggal mereka. Mari Tuhan, berkenanlah melawat mereka dengan kuasa dan kasih-Mu. Hadirkanlah kuasa kesembuhan, kuasa menguatkan, dan kuasa menghibur, manakala juga mereka sedang sedih, terluka, bahkan berduka cita oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi melalui kematian untuk selama-lamanya. Tuhan, topang kami menjadi saluran berkat bagi para orang tua kami di usia tua mereka, menjadi alat Tuhan bagi perjuangan anak cucu kami meraih masa depan dalam tumbuh kembang mereka masing-masing, termasuk ketika mereka berjuang meraih keberhasilan di masa depan. Tuhan Allah, bukakan jalan untuk setiap persoalan hidup yang sedang digumuli oleh umat-Mu, baik menyangkut pekerjaan, keluarga, rumah tangga maupun hal yang lainnya. Hadirkan sukacita Tuhan bagi seluruh umat Tuhan yang berulang tahun hari ini maupun yang mengalami sukacita iman oleh karena kesembuhan, oleh karena keberhasilan, bahkan oleh karena hal-hal lainnya dalam hidup mereka. Ya Allah, limpahkan kasih, sukacita dan kesetiaan bagi para hamba-hamba Tuhan yang tengah giat dalam pelayanan gereja-Mu sebagai wujud sikap iman mereka menjawab panggilan Tuhan. Inilah kami, dengan seluruh keberadaan hidup kami hendak bersyukur dan menaruh seluruh pengharapan hidup kami hanya di dalam dan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.